Itu mitos apa Fakta sih. fakta ya? Karena sebelum merit itu benar-benar hari H itu benar banyak banget cobaannya. Kan ada mikir jadi nggak sih, nggak usah deh kayak gitu. Wih, Bener. Mungkinkah aku meminta kisah kita selamanya tak terlintas dalam benakku bila hariku tanpamu. Segala cara telah ku coba pertahankan cinta kita, selalu ku titipkan dalam doaku, tapi ku tak mampu melawan restu. cia. Oke, selamat datang kembali di namanya apa? Sekarang bukan Pochinki berarti. Terus Nggak tahu apa ya namanya. tetap itu aja nggak Tetap apa-apa itu aja kan nggak apa ya. Iya. Bukan Pod Rorki kan? Apaan? Soalnya bukan horor. Oh iya, Pod betul. Rorki, podcast horor Frankie. Oh, bukan. Bukan ya. Ini kisahnya nggak horor kan? Nggak horor. Nggak horor. Aman tapi. Aman. Aman. Alhamdulillah. Sekarang kesibukannya apa? Ini Mami sibuknya ngajar ya. aja. Ini siapa guys? Ini siapa? Ini Harus siapa, dikenalkan dulu. Aku siapa? Aku di mana, guys? Anda siapa? Kok tiba-tiba Anda datang di sini? Nggak tahu. Oke, ini teman kuliah saya. Hai. Hai, coba kenalkan namanya. Oke, nama saya Rini Lismayanti. Ya. Kalau di kampus waktu itu sering dipanggil Mami ya. Mami. Ya, Atau Rini Evol ya. Hmm. Satu BP sama Om Mengki. Yes, Tapi betul beda sekali. beda tamat ya. Beda tamat. Anda lebih duluan daripada saya. Oke. 3,5 ya? Iya, nggak bisa disebut Om, malu. Ya. Bagus itu. Bagus itu ya. peringkat apa namanya? Sebuah pencapaian yang sangat bagus lah. Alhamdulillah. Sekarang sibukannya apa? Masih ngajar, terus juga manajer HRD di sebuah klinik kecantikan. Wah. Bravo. Guys. Kalau mau cantik silakan hubungi beliau. Datang ke klinik kita. Oh iya. Di mana tuh? Kita ada 7 cabang. 7 cabang. Ada di Bukit Tinggi, Painan, Padang ada bakal 2 nih. Terus di Padangaru juga ada. Di Solo kayaknya waktu itu ada. Di Solo juga bener ya? ada. Di Solo. Bener. Luar biasa, pengusaha muda. Aku berarti. juga kerja di sana. Wah. Allah. Ya, ngomong-ngomong guys, yes Ngomong, guys. Beliau sudah berumah tangga ya? Alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya? Ya, Bapak suami ada di sini. Sekarang selain pasti sibuk ya, maksudnya ada dua Dunia ya. dunia, kok dunia Satu dua dunia alam. dengan anak, satu dengan Nah, pekerjaan gitu. Ya, Iya. tapi ini bikin repot, Repot pasti Om Mengki, cuman lebih seru. lebih seru. Lebih seru ketika mau kerja ada anak yang bakal nyak duluan, Wis. pulang kerja dan untuk minta jalan-jalan Iya, gitu. benar. Seru sih, Seru. sama di sekolah kan jadi semangat gitu kan. Ya, Wah, ini ada anak bakal nungguin kayak gitu. betul. Ada kalau balik ada semangat Ada lah gitu ya. semangat. Wah, cepet pulang kayak gitu. Pulang gitu ya. Ngomong kita satu bukan satu daerah tapi satu ini ya. Satu provinsi. Satu provinsi ya. Riau ya. Rini mana? Aku di Perawang, Perawang. Ya, saya di Teluk Kuantan. Jauh Teluk sekali. Itu ujung-ujung ya. di ujung-ujung. Ujung. Tapi aku sering ke Taluk loh dulu. Kapan? Waktu SMA itu. SMA. Aku sering ikut acara festival ketika pacu jalur. Oh iya. Jadi kalau pacu jalur itu siangnya pacu, malamnya Malamnya ada acara, betul. pentas seni. Pentas seni, betul. Ya, kayak gitu. Tahun berapa itu? SMA. 2011 ya. 11 10, sampai 11, 12. 13, Ya, 13 kan kita udah masuk Masuk di isi. kampus. Dan beliau ini dengan mayor vokal. Yeay. Kalau mau les vokal juga boleh. Boleh. Les Klik masalah. link di sini. Wis. Yeay. Instagram. Instagram boleh @hey_mamirini. Hey_mami ini. Panggilnya Mami. Panggilnya Ya, Mami. Panggil Mami. Siapapun manggilnya Mami. Siapapun ya, termasuk saya manggil Mami. Iya. Nah, menjelang nih kita mungkin nggak akan
masa lalu enggak, tapi kita lebih ke masa depan lah. Maksudnya setelah kan ada jomblo. 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 Hai jomblo. Hai jombloers. Kesini dong, hai jomblo Iya, kesini. kesini ya. Jomblo ya. Maksudnya pacaran lah, setelah itu baru berumah tangga. Kita tinggalkan masa lalunya, kita ke masa depan. Nah, Oke. begitu ya. Menjelang lah, kayak bagaimana sih proses gitu, proses menjelang ada lamaran, gitu. Ada, setelah itu menikah, rasanya seperti apa sih, mungkin rekan-rekan mau tahu. Mau tahu gitu. Mau tahu. Ya betul. dari ini sih kenal si Papi Queen dari pacaran tuh 4 tahun yang lalu. Oh, 4 tahun yang lalu. Enggak ding, 6 tahun yang lalu. Pacarannya 4 tahun gitu durasinya. Ya, soalnya waktu kuliah aku ketemu beliau. Iya kan? 4 tahun itu kenal di 2015 akhir. Ah, Abis itu jalanin aja terus akhirnya kita sepakat buat serius, ah. ya kita menikah gitu. Langsung menikah aja. Ya langsung menikah aja, ngapain lama-lama ya kan? 4 tahun itu udah lama loh. Iya. Ya. Udah lama banget. Kadang setahun aja berasa udah lama gitu kan, apalagi 4 tahun. tahun. 4 tahun ya? 4 tahun. Pacarannya 4 tahun. Pacaran 4 tahun. Gitu Om Susah Engki. senang dilalui. Ada rintangan enggak? Banyak banget. Banyak. Sini aja ke situ. Apalagi dari papinya ya. Banyak banget. Banyak sekali. Banyak sekali. Tapi sempat kayak misalkan ada keraguan. Oh pasti. Itu kayak memang ada, karena pernah aku baca gitu kan. Itu mitos apa Fakta sih. fakta ya? Karena sebelum merit itu benar-benar hari H itu benar banyak banget cobaannya. Mulai dari yang aneh-aneh deh, mantan aneh-aneh gitu loh. Mantan? Oh, oke. Terus juga ada kayak misalnya dana itu ada-ada aja. Dana itu ada aja. Yang penting pasang niat. Penting pasang niat. Terus orang tua misalnya nih ada perbedaan pendapat sesama orang tua gitu. Dua pihak. Dan itu cukup memusingkan loh. Ini papi tahu kan? Tahu dong, tahu, tahu oke. banget. Tahu banget. Iya, misalnya nih pihak dari kita mintanya hari ini, tanggal ini gitu loh. Ternyata pihak dari papi mintanya tanggal segini gitu. Dan itu cukup memusingkan. Oke. Terus Terus apalagi problemnya ya? Mungkin itu sih problem dari kami ya. berarti Emang sedikit tapi kayaknya berat gitu loh. iya, betul. Pasti bakalan berat karena ini mungkin jaraknya nggak berapa bulan ya waktu itu. Masalahnya bulan. Ya, karena udah hitung bulan gitu kan. Bener. Jangankan hitung hari, bulan aja itu Udah berat udah banget. shock lah Bener. rasanya, kayak harus hati-hati, pasti gitu ya. Betul. Pasti gitu, hati-hati ya. Bahkan ada mikir jadi nggak sih, nggak usah deh kayak gitu. Wih. Bener, Aduh. beneran. Udah nggak jadi aja. Tapi gimana ya sayang, orang tuh udah tahu hubungan udah lama, sayang juga, cinta juga gitu. Melepas masa lajang lah, maksudnya ada saya nanti nggak bisa ngumpul-ngumpul lagi gitu, nanti ada yang ngebatasin. Ada pernah pikiran gitu? Oh pasti, karena kita kan anak isi ya, Ya betul. yang pulangnya biasa jam 4 pagi, Yes. baru keluar ke kampus itu jam 11 malam. Iya. Dan itu seru banget. Seru, Jujur itu seru seru. banget. Ada sih mikir, aduh bakal punya suami nih, nggak bisa keluar, tapi punya anak nanti nggak bisa kemana-mana kayak gitu kan. Ya. Tapi untungnya dapat suami yang enak, ngedukung apapun itu, Support lah. support apapun itu, termasuk misalnya mau nyanyi di sini, ya udah nggak apa-apa. Mau ngejob sama Mengki, Ya. nggak apa-apa, ayo temenin. Wais, kode nih. Kerja sama Hengki. Alhamdulillah. Bayangin kalau misalnya mau dapat suami yang apa namanya tuh nahan-nahan gitu, nggak boleh ngapa-ngapain, wah bisa gila dong. Ya betul. Yang biasanya liar gitu kan. Iya, Bukan liar iya. dalam ini ya, maksudnya biasanya asik di kampus. Asik, ya. Gitu. Maksudnya nggak ada batasan. Gak ada batasan. Tiba-tiba kita harus jadi orang rumahan. harus ya, karena nggak mungkin selamanya kayak gitu juga, pasti akan terombang-ambing kalau selalu seperti itu. Betul, gitu. Mengki. Dan kebetulan dapat beliau ya. Ya Alhamdulillah. sih. Alhamdulillah deh. Bisa mengerti. Ya, oke. Ya, katanya kayak jodoh itu cerminan diri. Betul. Betul ya. Sekali. Maksudnya Mami ada misalkan punya
pribadi yang apa maksudnya susah dimengerti orang, beliau bisa mengerti itu. Bener. Itu benar. Bener kayak banget. gitu. Ya. Benar. Bener banget. Karena aku adalah orang yang kekanak-kanakan, Heeh. dapat suami yang bisa Mengerti. mengerti. Maksudnya Wah, nih bini mengimbangi. gue ini anak-anak nih gitu. Jadi Jadi aku harus gimana dia tahu. ya. Ya. Bayangin kalau bisa dapat anak-anak juga, ya Allah. Sebentar kayaknya Piring bisa keluar kan? Wais. Was. Ya ampun. Jadi setelah mami berumah tangga itu masih ada kepikiran buat apa berkarir atau masih ya? Masih pengen banget, tapi itu dia waktu sih sebenarnya, nggak ada waktu lagi. Nggak ada waktu lagi. Karena sibuk untuk bekerja, apalagi untuk anak gitu. Ya. Dan beliau ini menyempatkan diri hadir ke sini. Pengen banget gabung sama organisasinya. Ya padahal kita coba gitu kan. Tapi kan udah keren kayaknya ya. Ya udah keren kayaknya. Antara pekerjaan dan ini. Oh, masalah yang berat. Iya, masalah yang berat. Misalkan harus keluar kota begitu, harus ninggalin. Iya sih, bener. Nah, ada kayak gitu ya? Ada. Karena kan untuk bekerja yang di satu lagi bukan di sekolah, itu juga ada tuntutan untuk keluar kota. Masing-masing tempat harus kita jalani gitu kan. Ya. Dan di situ cukup membuat galau ya. Wah, ini anak tinggal. Untung ada mama di rumah kan. Ada mamanya abang gitu kan. Kalau misal nggak ada, anak aku bawa gitu loh. Tapi kan kasihan ya. Itu mah jadi problem banget. Jadi itu masalah banget sih. Jadi ini ya, memilih kerjaan apa milih bener kayak gitu ya. Sampai kadang mikir udah deh nggak usah kerja, tapi sayang loh buat Iya. apa selama ini kuliah Iya, gitu. betul. Mikirnya begitu, tapi udah jalanin aja, anak ini bakal besar dan aku pun bekerja untuk dia. Iya, betul. Punya berapa orang? Masih satu. Ya. Nanti 5. Amin. Karir bermusik sekarang gimana? Karir bermusik mungkin aku salurin di sekolah kali ya, Karena fokus di sekolah ya. buat anak-anak di sekolah gitu, buat santri di sekolah. Tapi pengen banget untuk buat channel sendiri atau cover lagu, emang waktunya nggak ada. Kemarin beliau ngajak saya untuk itu ya. Tapi karena ya kesibukan seperti dia. itulah dan Jadi kegalauan belum tercapai ya. Dengan belum kegalauan tercapai, ya. Enggak. jangan galau. Udah enggak galau. Udah nggak galau, jangan galau lagi. Sebelumnya ini mungkin karir mami yang dulu lah kita bahas kan. Pernah apa aja mungkin rekan-rekan sekalian pengen tahu juga gimana gitu. Pernah apa aja gitu. Maksudnya audisi atau apa gitu kan. Pernah lulus apa? Pernah sih. Aku pernah coba-coba audisi, sering malah. Hari itu pernah juga sama rekan aku yang paling gokil. Si Eka Dila. Wes. Iya. Nanti kita hadirkan mukanya beliau di sini. Betul. Jauh. Jangan yang aib ya, Iya, kasihan. Enggak. Iya, kita sampai ikut Rising Star hari itu. Rising Star. Oke. Aku ajakin dia dan aku masih ingat kostum aku ini banget. Ikutin Rising Star dan dia nggak mau, saking aku pengen, aku ajakin dia loh. Hari itu aku lulus sih sampai tahap interview. Tapi belum rezeki kali ya. Belum rezeki. Masih ada yang lebih baik lagi dan aku harus belajar lagi. Belum lulus sih ke tahap selanjutnya. Terus aku juga sering ikut festival gitu. Festival musik baik itu gitu band ya? maupun solo. Tapi kabarnya pernah nyampe pernah Indonesian Idol pernah. Aku pernah ikut Mamma Mia juga. Mamma Mia Lezatos. Tapi udah nggak ada lagi ya. Iya, sekarang udah nggak ada. Bener. Itu sampai tahap apa? Indonesian Idol? Enggak sih, Indonesian Idol hari itu nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Ikut ini udah pernah ikut. Mamma Mia itu yang cukup jauh hari itu. Tapi kemarin aku ikut X Factor. Baru. Oke. Tapi belum ada cover sih. Itu gimana? Itu kirim video. Kirim video. Nanti kita juga ada live VC video booth juga. Oh, gitu ya. Tapi mungkin jalan aku bukan di situ ya. Kali aja jalannya di dosen nanti atau gimana gitu. Amin. Amin ya Allah, amin. Bagi yang nonton mungkin ada yang butuhkan tenaga dosen. Iya. Tenaga yang promosi. Nah, ngomong soal musik nih. Mami sekarang melihat dunia industri musik lah. Ya.
meskipun mungkin udah nggak terlalu fokus di entertain gitu ya. Tapi kan masih ngajar, bener. masih apa namanya, pengen juga di di YouTube, berkembang juga di YouTube gitu kan. Gimana pendapat Mami gimana melihat dunia musik sekarang ya? Musik sekarang tuh. Dunia musik sekarang sih emang keren banget. Keren. Perkembangannya begitu pesat. Termasuk untuk genrenya juga. Ya. Genre yang sekarang tuh lebih gampang untuk dicerna. Karena kan sebenarnya dari musik itu yang butuhkan juga enaknya pendengar gitu. Banyak lagu-lagu yang asik. Tapi banyak juga lagu-lagu jadul yang lebih disukai gitu loh. Tapi itulah dia, perkembangan zaman harus kita ikutin dong. Iya. Bagaimana perkembangan chord itu sendiri atau perkembangan genre itu juga. Iya. Itu dia. Aku sih salut sih sama perkembangan musik zaman sekarang. Iya, aku juga gitu. Jadi kayak selalu ada pembaruan, ada ide-ide baru lah. Bener banget. Gitu kan. Dan berkembang di YouTube juga. Ya mungkin banyak yang tanpa label ya sekarang ya. Banyak banget. Ya, meskipun kan? Itu termasuk dalam pro dan kontra ya. Iya. Itu ya tanpa label ya. Tapi itu nama rezeki kali. Nggak selamanya harus dengan label kan. Iya, betul. Kita cover lagu orang, peminat banyak, penonton suka, kita betul. bisa jadi naik gitu. Udah pernah bikin cover apa aja? Aku cuma satu cover. Iya. Cuma satu cover aja. Ya Allah, waktunya nggak ada lagi. Memang nggak ada ya. Influence ya, bahasanya influence ya. Maksudnya kiblat Mami ke siapa? Kiblat penyanyi lah. di Indonesia sih tetap Agnes Mo. Aku mikirnya ke situ tadi. Pasti ya. Soalnya suaranya seperti itu. Suaranya ke sana serius. Bener ya. Aku belum nanya sebelumnya loh. Ya, sebelumnya kuliah aku nggak pernah nanya. Nggak pernah nanya, tapi udah tahu ya. Tapi tahu. Ya, tetap. Kayaknya beliau Agnes tetaplah jadi panutan. Wah, gila, keren banget. Dan musik-musik beliau ini apa namanya? Udah kayak dari dulu ke masa sekarang, dia udah bisa baca sekarang kayaknya. Dia bisa baca bagaimana musik masa depan. Iya. Gila, emang keren. Terus udah mancanegara juga kan. Iya, mancanegara, dan mancanegara itu udah dia pegang gitu. Iya, itu. Bahkan beliau tuh juga udah menjadi salah satu orang penting di sana. Nggak ada beliau, nggak jadi gitu. Nggak jadi kayak gitu ya. Gitu. Wah, keren banget emang. Keren. Itu yang buat Mami itu ya. Tertarik, maksudnya suka dengan beliau ya. Terantusias dengan dia gitu. Terantusias. Bahasa apaan tuh? Nah, kembali lagi ke yang tadi, berumah tangga ya kan. Dapat cerminan diri. Beliau ini musisi juga kan? Oh, tidak. Tidak ya. Jadi tidak harus musisi. Tapi beliau suka musik. Iya, beliau pecinta musik. Kalau boleh dibilang beliau dokter. No. Bukan. Beliau tamatan keperawatan. Boleh lah musik jadikan hobi gitu. Ya. Tapi belum tentu itu jadiin passion kan. Ya. Gitu. Jadi secara ini yang bikin abang suka itu karena emang nyanyi atau ya? Wow. Nanti kita bikin cover bareng ya. Oke. Ya. Ditunggu soon. Sekarang stay di mana, Mi? Aku stay masih di Padang Panjang. Nah, emang Padang Panjang menarik ya? Menarik sih. Aku sendiri mikirnya udah out, balik lagi. Ya. Bener nggak, Om Yongki? Ya. Jadi kayak udah punya pikiran mau tua di Padang Panjang. Serius? Iya, serius. Seriously? Pikirannya ada kayak gitu. Wow. Tapi ya kita nggak tahu kan ke depannya. Nggak tahu nasib ya. Benar. Nasib gimana. Gitu. Kalau Mi sendiri gimana? Ada pernah punya pikiran buat kalau pikiran buat merantau atau kemana-mana pasti Bang. Masih ada jiwa petualangnya. Kayak jiwa petualang aku nggak berhenti ya. Melalang buana mulu. Iya, nggak mau ini. Ya selagi kita masih bisa coba dunia yang baru, kenapa enggak? Ya, betul. Ya kan? Masih bisa berkembang di tempat yang lain, kenapa tidak? Ya. Tapi itu dia, kesempatan belum ada. Masih di sini, nggak apa-apa deh, jalanin aja. Ya, betul. By the way, Om Yongki seriusan mau tetap di sini sampai tua? Jangan begitu, harus punya keluarga dulu gitu. Ya harus, kali mau jomblo di sini selama-lamanya. Iya, akut saya, belumut saya di Padang Panjang. Tidak. Udahlah, dingin.
Berjamur Allah. Ya maksudnya mungkin berkarya di sini, mungkin bisa melalui YouTube kan. Amin. Habis itu jalan-jalan mungkin keluar gitu ya kan, ajak teman-teman satu kampus keluar. Iya, bener ya. Rektor ajak keluar. Ngapain? Loh, kok ngajak rektor? Jangan diajak rektornya keluar Om Hengki. Ini kapan terakhir ini ada konser-konser gitu kapan? Oh, bareng nih sama sekolah musik yang di Padang. Iya, karena cukup mengganggu ya. Mengganggu. Memberhentikan segala macam yang sebelumnya berjalan dengan lancar. Yang berjalan dengan mulus. Ya. Akhirnya terhenti semua. Berarti Mami salah seorang yang terdampak. Terdampak banget. Musisi yang terdampak. Corona berlalu lah. Open donasi guys. Jangan. Tapi kayaknya udah mulai reda ya, Mei. Sepertinya apa? Semoga mereda, segera kita bisa beraktivitas seperti biasa. Betul. Ya, karena kayaknya mereda gara-gara Mami hadir di podcast. Amin ya Allah. Ya kali. Sinovac dong gue. Vaksin. Allah. Ya. Tapi sekarang udah nggak ada balik lagi ke ke lingkungan kampus. Belum, makanya aku sekali jalan ke wilayah kampus aku kangen banget ya ampun. Banget ya. No flashback ya. Ya. Dulu tadi tempat berhenti itu tempat makan kita, iya kan? Makan apa itu? Makan nasi, makan hati. Ya tadi aku jemput keluar. Gitu Iya kan. benar. Ya, tapi banyak perubahan banget. Banyak banget ya. Tapi hati berubah nggak? Berubah. Iya. Enggak. Masa berubah? Jangan, marah bang. Tapi ada satu pertanyaan nih. Apa tuh? Masih penasaran, biar mereka juga nggak penasaran juga kan. Katanya, misalkan anggap nih Mami belum ada kerja nih. Betul. Sebelum menikah, Abang juga. Katanya setelah menikah itu rezekinya ada, maksudnya terbukalah pintu rezeki gara-gara menikah. Nah begitulah simpelnya. Kalau itu sih tergantung kitanya ya. Tergantung nasibnya juga beda-beda ya. Nggak selamanya ketika kita menikah pintu rezekinya terbuka lebar, nggak. Kayak Bahkan ada ketika kita berada sebelumnya pekerjaan mapan sebelumnya, misalnya aku ataupun suami, seret ternyata setelah menikah. Karena kan cobaan menikah tuh aneh-aneh aja. Ada yang 1-5 tahun itu ekonominya seret, nanti 6 tahun kemudian baru terbuka. Kita nggak tahu. Nah tergantung kita bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut gitu. Nggak selamanya pintu rezeki itu terbuka ketika ini. Enggak ya, berarti ya tergantung usahanya juga ya. Tergantung usahanya juga. Ketika kita santai ya nggak bakal kebuka. Karena kan baru menikah itu kan juga pikiran masih gimana ya, masih berhura-hura gitu, masih kebahagiaannya aja gitu loh. Nanti seiring berjalan waktu baru sadar, oh iya ini menikah, oh begini ternyata cobaannya. Oh ternyata rezekinya nggak selalu lancar nih, ada seret-seretnya begitu. Gitu ternyata. Begitu. Jadi jangan asal nikah aja. Jangan asal gitu. nikah aja. Nah, itu yang penting sebenarnya. Mapan itu tuh bukan sekedar matre ya, Yeah. cewek ya. Mencari lelaki yang mapan itu bukan karena matre, tapi itu memang menjadi satu poin penting. Hidup nggak bisa dengan cinta. Ya. Cinta saja maksudnya. Makan tuh cinta. Iya. Kok kayaknya Om Hengki menyalurkan sesuatu? Enggak. Cuman refleks aja. Refleks. Ya, Refleks itu bentuk dari suatu kejujuran. Allah. Om Hengki mau curhat boleh? Enggak. Itu edisi spesial. Spesial lah itu. Oke. Nanti. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan setelah nikah ya ngango aja gitu. Nggak bakal. Nggak bakal lama. Nggak bakal lama. Kelar. Karena memang benar, bukan matre perempuan yang mencari laki mapan. Karena itu sebuah kebutuhan juga. Itu kebutuhan. Nanti kalau punya anak gimana? Ya betul. Pasti lebih nambah lagi dong poin-poin kebutuhannya. Ya betul. Gitu. Terus untuk perempuan yang bilang nggak usah ada di rumah aja, kan ada suami yang kerja. Ya belum tentu kan nanti tercukupi oleh satu poin ini. Ya. Tuh. Tapi Mami nggak dibatasi untuk nggak kerja. Oh enggak. Papi tidak membatasi itu. Alhamdulillah selagi bisa tetap terjaga semuanya, nggak masalah.
pokoknya ini jangan kecolongan. Jangan kecolongan, anak jangan teraniaya juga Iya, gitu. loh teraniaya guys. Teraniaya dong, iya kan. Misalnya kalau misal orang anak kekurangan waktu ibunya, gimana coba ya kan? Ya, betul. Gitu. Ya Allah, berasa mama banget gue. Emang udah mak Oh lu. iya, mama ya. Tapi kelihatan mama banget ya. Enggak Ya. Nanti kita edit supaya Supaya awet muda. awet muda. Tapi serius awet muda, masih awet Awet muda. muda masih. Kemarin aja kaget. Alhamdulillah. Nggak berubah ya? Pas ketemu di pasar ya waktu itu ya. Ya, saya Di tempat pasar. Tempat makan. Kaget loh. Tapi ya Tapi aku boleh tanya nggak sih di podcast ini? apa? Selama masa kuliah, Hah? Om Mengki nilai aku gimana? Nilainya. Aku menilai Rini gimana? Bener. Mami gimana? Bener. Apa ya? TikTok. TikTok. Ya kita lama loh Nggak. bareng-bareng. Iya. Ya kan? Aku menilai teman-teman itu kayak nggak terlalu dalam ya. Tapi ketika aku misalkan sendiri memikirkan sesuatu gitu, siapa-siapa saja orangnya yang baik, yang bukan maksudnya yang lain nggak baik, tapi ada yang bisa diajak. Mungkin sefrekuensi kali. Sefrekuensi. Mami salah satu orang sefrekuensi. Iya ampun. Ya. Alhamdulillah. Aku punya foto Mami. Foto Kita apa? di IG. Di bangku itu. Di bangku depan Aku juga masih punya. Nah, aku punya foto Mami. Nanti kita tampilkan. Oke, kita tampilkan di layar ya. Ya, jadi Mami itu termasuk salah satu orang sefrekuensi. Alhamdulillah. Ya, sefrekuensi. Satu daerah lah, satu frekuensi. Maksudnya orangnya humble. Humble ya. Asik Alhamdulillah. sekali. Asik. Ya. Dan Pertama kenal bilang aku sombong gak sih? Karena semua orang yang belum kenal aku dan baru lihat aku bilang aku sombong. Jujur. aku orangnya kayak gini. Selalu mikir positif orang. Wah, keren. Serius, dari dulu aku selalu mikir, nggak pernah misalkan aku tahu orang mau berbuat jahat sama aku, tapi aku bilangin dulu, ya udah deket aja dulu, nanti kalau misalkan emang terbukti ya udah berarti betul, tapi aku ada was-wasnya. Tidak selamanya ini ya, Iya, khusnuzon ya. tidak selalu begitu. Jadi kayak aku lebih karena juga diajarkan begitu sama orang tua kan, kamu jangan punya prasangka buruk dengan orang. Nambah dosa. Yang pertama nambah dosa kan. Yang kedua ya udah suuzon aja gitu. Jangan belum ini ya itu kayak aku ngeliat Mami waktu kuliah. Ya aku masa bodoh aja sih pertamanya, jujur aku masa bodoh. Masa bodoh. Ya udah karena belum kenal aja kan. Belum kenal. Ternyata kita satu lokal ya. Satu lokal. Satu lokal, aku lokal. Aku lokal. Ya. Satu lokal. Jadi kita Duh, satu. kangen jadinya. Satu lokal. Tapi ya waktu itu jujur Mami Jangan agak mencolok lah. Agak mencolok lah. Mencolok ini bagaimana? Ya misalkan yang lain pakai baju hitam, Mami pakai baju pink ya kan. Aku masih ingat tuh baju. Aku manusia yang paling tidak mau sama dengan orang lain. Oh gitu. Wow. Ketika rekan-rekan aku pakai temanya begini, aku pasti keluar dari konteks. Gak tau kenapa emang begitu. Emang gitu ya. Itu udah alaminya gitu. Udah alaminya begitu. Kita teman-teman nih, sebaya aku pasti udah jadi ibu-ibu yang pakai baju gamis. Ya. Aku masih pakai baju kodok loh guys. Celananya robek loh. Nggak bisa. Tapi terkadang masih ada sih, maksudnya perasaan nggak cocok lagi udah ibu-ibu gitu. Ada. Ada. Tapi gimana ya? Masih terbawa-bawa oleh suasana itu. Emang nggak mau bareng-barengan sama dengan orang lain tuh nggak suka gitu. Si Queen kayaknya lahir gini. Tapi mau ya, si Queen itu kayaknya bakal ada jiwa ini, jiwa seninya. Ya. Lahirnya gini. Lahirnya begini guys. Astaga. Dokternya sampai heran kan? Wis. Enggak, canda. Canda. Ya maksudnya ya dulu begitulah. Mungkin sampai sekarang tuh masih ke bawah ternyata. Bawah ternyata masih bawah ya. Jadi aku dulu menilainya kayak gitu ya udah. Kayak gitu. Sudah terjawab. Ya. Dan yang teman-teman lain juga kayak gitu. Aku nggak pernah, maksudnya nggak pernah berprasangka buruk gitu. Ya. Kalau ada ngumpul ya kita ngumpul. Gitu. Tapi seru ya. 2013 emang seru banget ya ampun. Angkatan 2013 itu adalah angkatan terakhir yang seru. Kan marah nanti nih junior kita. Iya, maksudnya kayaknya. Emang bener. Karena ospek itu masih di kita ya. Nah, itu aku mau bilang itu. Itu salah satu faktornya. Jadi
kekompakan, kebersamaan waktu Rasa, itu. Ya, ingat gak sih salah satu teman kita punya apa namanya tuh, yel-yel, bukan yel-yel, tapi punya clue. Punya clue. Kita semua saudara. Ya, bukan keluarga. Keluarga ya. Kita kan keluarga. Ingat ya? Gitu. Kita kan keluarga. Kita kan keluarga. Gitu. Ingat ya? Tapi Iya. aku masih sering ketemu beliau. Masih sering? Masih sering. Masih di arah situ ya? Masih arah Masih. Padang. Oh, iya. Beliau udah punya anak yang banyak. Iya, iya. Alhamdulillah, semoga beliau selalu sehat. Ya, tapi beliau ini maksudnya sangat dewasa lah waktu itu. Dia dewasa. Karena faktor usia juga beliau kan lebih tua daripada kita. Oh iya. Jauh gitu, lebih tua ya. Ngegibah Begitu. kita. Ngegibah kan Ngegibah. ya Allah. Astagfirullahaladzim. Enggak, apa yang gibahnya baik. Iya, semoga gibah kita menjadi Berkah. Apaan sih? gaji. Oke, nah mungkin cukup itu dulu di benar. episode kali ini. Mungkin ada yang mau bertanya, mungkin boleh di kolom komentar. Ntar kita susulin jawabannya. Ya, Oke deh. ya mungkin bisa Q&A atau apa gitu kan. Benar. Ya, mas konsultasi apa, beliau bisa. Ya, Kecantikan juga boleh. kecantikan apa lagi? Boleh bilang namanya apa? Boleh. Enggak, maksudnya Klinik Firma. klinik Firma. Kita ada di macam-macam Enggak apa-apa. daerah. Ada di Padang, ada di Bukit Tinggi, Painan, Padangaro. Banyak sih. Banyak. Klinik Firma. Boleh langsung perawatan ke klinik kita. Oke. Ini mungkin ada ini buat para jomblo. Ya Allah, Ada. teman-teman gue udah nikah. Akhirnya Ya. jadi ini ya, penasehat para jombloers ya. Maksudnya mungkin ada masukan apa gitu buat mereka, buat musisi, buat yang belum berkeluarga, Buat kan yang kita belum rangkum bekerja, aja apa gitu. Benar. Nah, Mungkin buat rekan-rekan yang sedang galau hatinya. wis. Nice. Ya, nice. Jangan stuck di sana. Ya. Hidup terus berputar, roda terus berputar, dunia terus berjalan. Ya. Cari segala sesuatu yang baru, buka lembaran baru, karena hidup nggak mungkin di situ aja. Begitu juga dengan pekerjaan. Ketika kamu gagal di satu tempat, belum tentu tempat lain tidak menerima kamu. Ya. Begitu juga dengan ilmu. Ketika kamu gagal dengan satu ilmu, belum tentu ilmu lain tidak memberhasilkan kamu. Ya, betul. Gitu. Ya ampun, Kata-kata. berasa Mario Teguh. Mario Teguh. Nanti kita hadirkan juga Mario Teguh di sini ya. Ngeri ya podcastnya Om Engki ini ya. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Pocinki. Bye bye. Bye bye.